Halo teman-teman, balik lagi kita bakal bahas di bentuk statement pengendalian, yaitu yang perintah else if. Nah, perintah else if ini termasuk dalam salah satu bentuk dari if dalam if ya. Ini adalah bertingkat, if bertingkat. Nah, bentuk umumnya itu adalah if buka kurung ekspresi kondisional, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, isinya blok pernyataan ke-1, kemudian tutup kurung kurawal. Nah, di sini bedanya ini ada beberapa syarat kondisi. Gitu. Nah, beberapa syarat kondisinya itu tadi kan if. Nah, di sini kasih syarat lainnya tuh apa? Else if. Nah, di sini ada else if, buka kurung ekspresi kondisional, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal. Nah, di dalam antara kurung kurawalnya ini berisi blok pernyataan kedua. Kemudian misalkan ada kondisi atau ini ya, ada syarat lain lagi. Nah, di sini bisa ditambahkan di sini setelah else if yang blok pernyataan kedua ini kita tambahin lagi jadi blok pernyataan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Jadi ada banyak syarat lainnya gitu. Jadi else if-nya ini ada banyak juga bisa. Nah, kemudian nggak lupa kalau misalkan di syaratnya ini tadi di if dan di syarat lainnya else if itu bernilai salah semua, maka akan dikendalikan di sini di else blok pernyataan ke n. Jadi prinsipnya sama seperti if else sama if tadi. Cuma di sini ada pernyataan atau syarat lagi. Kalau yang tadi kan syaratnya cuma satu if. Nah, ini ada syarat lagi else if. Else if ini syarat lainnya else if. Nah, ini bakal dicek satu-satu. Cara kerjanya tuh pertama dicek di if dulu. Nah, kalau salah baru lanjut ke else if. Nah, kalau else if yang di blok pernyataan kedua ini salah lagi, lanjut lagi kalau ada else if lagi, blok pernyataan ketiga. Tapi kalau udah nggak ada, jadi di if sama else if udah salah semua, ekspresi kondisionalnya tidak memenuhi syarat, itu langsung masuk ke else. Kayak gitu. Nah, ini penjelasan dari cara kerjanya tadi. Penjelasannya kayak yang udah aku jelaskan tadi. Jadi aku skip aja ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di sini langsung contoh kasusnya ya. Jadi, misalkan ada sebuah distro di Jogja menjual kaos pendek dengan berbagai harga berdasarkan ukuran kaos. Ukuran yang tersedia itu ada 6 macam ukuran: S, M, L, XS, XL, XXL. Nah, untuk ukuran S atau M itu harganya 65.000. Untuk ukuran L atau XS itu harganya 80.000. Nah, untuk ukuran XL itu harganya 90.000, untuk ukuran XXL adalah 100.000. Saat pembeli berada di kasir, maka petugas kasir akan menginputkan jenis ukuran kaos dan jumlah pembelian. Kemudian terdapat total belanja yang harus dibayar oleh pembeli. Buatlah program yang membantu distro tersebut dalam melakukan penghitungan belanja pembeli dalam membeli kaos di distro tersebut. Nah, ini yang harus kita baris bawahi. Di sini ada beberapa syarat. Syaratnya ada 4. Nah, di sini diperhatikan ya S atau M. Berarti di sini ada ada pembandingnya. Jadi kalau yang diinputkan itu S atau M itu sama harganya 65.000. Jadi ada operator binarinya tuh. Nah, kalau atau ini kan dia bernilai benar ketika salah satu itu memenuhi syarat. Jadi kalau yang diinputkan S berarti nilainya 60.000. Kalau M ya 65.000. Nggak harus S sama M, ketika diinputkan S sama M itu 65.000, nggak harus. Nggak kayak yang tadi. Contoh yang tadi itu kan pakai dan itu harus salah satu. Tuh. Nah, ini kita langsung coding aja ya. Langsung kita coding aja. Kita buka
file atau project baru, kita save. As if bertingkat media.cpp. Nah, jangan lupa kita masukkan library-nya. Nah, programnya berada di main. Nah, jangan lupa tutup kurung. Nah, selalu biasain kayak gini ya, biar nggak lupa. Kita lihat dulu nih. Petugas kasir akan menginputkan jenis ukuran kaos dan jumlah pembelian. Nah, di sini berarti kita bikin variabel jenis ukuran kaos dan jumlah pembelian. Misalkan di sini string jenis, dan misalkan di sini in aja ya, karena kan gak ada koma ya, jumlah tuh kan gak ada koma, gak ada kaos 2,5 itu kan gak ada ya, jumlah dan jumlah. Nah, kemudian di sini kita buat untuk proses penginputannya, masukkan jenis ukuran kaos. Di sini jangan lupa ini string ya, jadi getLine ini bisa kita kasih char juga bisa, string juga bisa, tapi di sini aku udah terlanjur menggunakan string, jadi pakai string aja ya. In jenis. Kemudian yang kedua kita bakalan membuat untuk inputan jumlah kaos. Ini misalkan aja nih jumlah. Nah, ini kita udah berhasil membuat untuk inputannya. Kemudian di sini kita bakal setelah inputan kita akan membuat ekspresi kondisionalnya atau syarat-syaratnya. Karena kan di sini ada beberapa syaratnya nih. Pertama, kalau ukuran S atau M nilainya harganya 65.000. Jadi di sini if buka kurung apa tadi? Jenis ya. Jenis sama dengan. Nah, di sini kan string ya, inputannya kan string. Jenis kan huruf ya. Jadi di sini diawali dengan tanda petik, kemudian di sini S. Ini aku kapital ya. Jadi kalau inputannya harus kapital juga. Nah, syaratnya kan ukuran S atau M. Berarti di sini ada operator binarinya atau jenis sama dengan M. Tutup kurung, kemudian kurung kurawal. Misalkan di sini si out-nya harga kaos LP 65.000. Nah, di sini kita kasih hitung-hitungannya. Kan tadi di sini diminta untuk ini ya, buatnya program untuk melakukan penghitungan belanja pembeli. Nah, di sini berarti kita tambah variabel satu lagi, misalkan variabel apa ya, double aja deh, double total. Nah, di sini kita bakal melakukan penghitungan total sama dengan, nah penghitungan tadi itu bakal disimpan di variabel total. Jadi total sama dengan harga untuk jenis S sama M nya kan 65.000 dikali jumlah. Nah, begini kan, kita tutup kurawal. Nah, terus kondisi lainnya, syarat lainnya itu ada L atau XS harganya 80.000. Berarti sama di sini pakai else if, karena kondisi ini juga merupakan syarat atau kondisi lainnya, bukan sisanya ya. Ini kan emang ada beberapa kondisi syarat ya. Ini jenis sama dengan apa tadi? L atau XL.
susah banget ngomongnya. Ini atau jenis sama dengan XS itu sial. Harga kaos LP 80.000 ya tadi ya, 80.000. Ini lupa petiknya, harus teliti ya. Kita kasih total juga, tadi kan totalnya kan harganya 80.000 dikali jumlah. Nah ini tutup kurung lawak. Nah ini ada pengondisian lagi, syarat lagi. Kalau ukurannya XL harganya 90.000. Di sini else if jenis sama dengan XL itu ini biar cepet aku kupasin di sini aja ya. Ya durasinya nggak panjang, tapi teman-teman jangan kopas ya. Teman-teman harus ketik ya. Ini misalkan 90.000 nih. Ini 90.000 gitu. Untuk mempercepat aja, teman-teman jangan di kopas, teman-teman harus coding dari urutannya ya, biar terbiasa. Nah, kemudian aku kasih kondisi lagi as if yang terakhir ya. Terakhir itu adalah XXL. Jadi kalau string itu kondisinya itu harus dipetik ya dalamnya, di dalam petik gitu ya. Out. Misalkan aku masukin ini 100.000. Nah, ketika inputannya nggak masuk dalam semua kondisi ini, misalkan ada yang typo nih, malah Z gitu kan, ukurannya Z gitu. Nah, itu kita harus antisipasi sebagai pembuat program gitu. Jadi di sini kita kasih else, antisipasi yang lain kalau kondisinya salah. Ini misalkan kita outin, kita kasih keterangan, maaf, ukuran tidak tersedia. Jadi pengendalian salahnya ya ini ya. Nah, ini. Nah, setelah semua kondisi syaratnya udah, ini misalkan kita mau outin nih, tadi kan totalnya belum di outin. Nah, di sini, setelah semuanya tadi kita outin di sini. Out total belanja Anda. Nih, tadi di variabel total ya, total. Nah, misalkan kita outin program selesai gitu aja. Biar ala-ala. Nah, ini biar kelihatan. Nah, jadi udah kayak gini. Jadi misalkan kita inputin, nanti pertamanya dicek di sini dulu if misalkan kita inputin XXL nanti di jenisnya ini. Nah, nanti bakal dicek di sini dulu. SSL sama dengan S, tidak. XXL sama dengan M, tidak memenuhi salah satu syarat di sini kan, berarti bernilai salah. Kemudian dicek lagi di sini. XXL sama dengan L atau XXL sama dengan XS. Nah, ini enggak salah ya di sini ya. Kemudian dicek lagi di sini di as if XXL sama dengan XL, salah juga kan. Nah, terus dicek lagi di sini di as if selanjutnya XXL sama dengan XXL, benar. Nah, berarti dia akan mengeksekusi perintah yang ada di sini, pernyataan yang ada di sini. Dia akan outkan harga kaos sama dengan 100.000 dan dia bakal melakukan penghitungan. Misalkan tadi XXL jumlahnya 10 gitu kan. Nah, di sini berarti 100.000 dikali 10 berarti 1 juta. Nanti di sini setelah kan berhasil di sini menjalankan perintah yang ada di arsip sini. Nah, dia akan menjalankan perintah selanjutnya. Itu bakalan outin total belanjanya dan mengoutkan program selesai. Nah, ini kita coba compile dulu. Oh, ini ada yang salah. Nah, ini harus teliti ya teman-teman.
Apa ini? Oh, aku tipe. Nah, teman-teman harus lebih teliti ya. Nah, ini udah nggak ada yang salah. Jadi kalau misalkan ada yang salah itu nggak usah panik. Kita cek dulu, kita scroll dulu dari atas. Salahnya yang mana? Gitu. Kadang tuh kalau salahnya di atas bisa mempengaruhi bawah-bawahnya. Jadi usahain teman-teman tuh cek dulu yang paling atas salahnya. Di sini kan ada keterangannya. Kita klik nanti kan muncul ada di mana gitu salahnya. Ini kita compile, kita build, kita execute. Nah, masukkan jenis ukuran kaosnya, misalkan tadi XXL. Nah, jumlah kaosnya misalkan aku beli 3 aja deh. Nah, harga kaosnya 100.000, total belanjanya ada 300.000. Nah, berarti udah selesai. Nanti kita masukkan misalkan yang salah ya, misalkan Z. Jumlah kaosnya berapa? Misalkan 2. Nah, maaf ukuran tidak tersedia total belanjanya. Nah, ini ada angka apa ini? Nah, kita cek dulu. Karena totalnya kita ini kan nilainya double. Double itu dia itu panjangnya kayak gitu tadi. Jadi di sini kalau untuk penghitungan kita kasih sama dengan 0. Jadi kondisi awalnya itu 0. Tuh. Nah, misalkan kita boot lagi. Nah, misalkan Z, jumlah kaosnya 2. Nah, maka total belanja Anda adalah 0. Gitu. Yang sebelumnya tadi kan nggak dikasih 0 di sini. Itu dia menampilkan panjangnya double ini tadi, variabel tipe data double tadi panjangnya kayak gimana. Jadi kalau untuk penghitungan itu dia sama dengan 0. Jadi kondisi awalnya dibuat dulu, kondisi awalnya tuh 0 gitu. Nah, mungkin sekian perintah as if bertingkat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya nanti. Nah, untuk bentuk perintah lainnya bakalan dibahas di video part selanjutnya.